Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itibar Iksan, NIM 081. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah PPKN. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi dari pertama sampai pertemuan ke-8. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara bersumber hukum dasar nasional dan tata penyelenggaraan negara. Sementara Pancasila sebagai pandangan hidup berkaitan tentang spirit yang dianut setiap warganya. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Kemudian ada pengertian nilai. Nilai adalah suatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ada pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara yang beragam. Jadi setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercayai masing-masing. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan berbagai hal. Contohnya beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, kemudian menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita. Terus kita bisa tolong menolong, tidak melihat agama tersebut ataupun agama yang berbeda. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ada pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dari nilai kemanusiaan ini, kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan kepada korban bencana alam. Yang ketiga ada nilai persatuan. Nilai persatuan ada pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh berpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Sila ketiga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan yang pertama, mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meskipun beda suku, agama, dan bahasa. Kemudian yang keempat ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ada pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maksud dalam nilai kerakyatan ini adalah negara mengutamakan rakyat. Jadi rakyat Indonesia harus diutamakan, harus dinomorsatukan. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal. Misalnya
menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak melaksanakan kehendak kita saat bermusyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Kemudian yang kelima ada nilai keadilan. Nilai keadilan ada pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial dalam seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita harus bisa bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Kemudian materi selanjutnya nasionalisme dan etika politik. Nasionalisme adalah jiwa dan semangat yang membentuk ikatan bersama baik dalam hal kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan. Perjuangan nasionalisme adalah untuk melepaskan diri dari segala bentuk ikatan dan dominasi bentuk kekuasaan sosial dan politik lama seperti suku, bangsa, raja, dan dinasti, untuk kemudian menyerahkan kekuasaan tertingginya pada negara kebangsaan. Dalam sudut pandang etika politik, manusia pada dasarnya memiliki dimensi politis yang bisa diolah dari tiga hal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial, manusia dengan dimensi kesosialannya, dan terakhir manusia dimensi politis kehidupan manusia. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Kemudian ada fungsi ideologi. Fungsi ideologi yang pertama untuk menyatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Yang kedua, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Yang ketiga, menyoroti kenyataan yang ada dan kritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang keempat, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kemudian materi selanjutnya adalah Islam dan Pancasila. Diskus Islam dan Pancasila sebagai sebuah ideologi di Indonesia dianalisis sila-sila Pancasila dalam kaitan dengan Islam melalui ayat-ayat Al-Quran. Materi selanjutnya adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara terimplementasikan dalam kehidupan nasional guna mewujudkan ketahanan nasional. Materi selanjutnya adalah identitas nasional dan ketahanan nasional. Globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda dan perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa atau kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejahtera yang dapat membedakan dengan bangsa yang lain. Tujuan utama dari identitas nasional adalah
untuk memupuk rasa nasionalisme yang ada pada suatu bangsa. Aspek-aspek ketahanan nasional secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, aspek alamiah, yang kedua, aspek sosial. Materi yang terakhir adalah politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat jikalau para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menimbulkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, baik dari kata-kata yang kurang pas atau mengasih contoh yang kurang pas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radab.